Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, PT Netsco Daya Utama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita yang akan membahas mengenai safety committee, di mana video ini merupakan video yang kedua dalam membahas masalah panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja ini. Baiklah, kita langsung saja menyimak penjelasan dari Pak Hirman Karim mengenai safety committee ini. Silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Oke, jadi ini video kedua dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau juga disilakan Safety Committee. Safety Committee ini ya berfungsi sebagai ujung tombak dari keselamatan kerja di perusahaan. Walaupun masih banyak perusahaan tidak punya Safety Committee ya atau Panitia Pembina Keselamatan Kerja atau P2K3 ringkasnya. Ya, jadi safety tidak bisa diharapkan cuma diri sendiri, ya, aspeknya melebihi dari diri kita, ya, harus melibatkan orang-orang di sekitar kita, orang lain yang ada di sekitar kita. Suatu harus dalam bentuk safety begin with teamwork, harus dimulai dengan cara kerjasama gitu, ya, gotong royong kerjasama gitu. Oke, jadi safety committee dalam bahasa Indonesianya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. Jadi bagaimana efektif safety committee? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan sekarang, ya, dalam kesempatan sekarang. Jadi ini masih tetap terhubung dengan silabus A3 umum kompetensi checklist dengan 20 item. Ya, jadi ya kalau kebijakan K3 sudah selesai kita bicarakan dan Undang-Undang 1970 sudah selesai, konsep dasar K3 juga sudah selesai. Sekarang nih yang kedua dari video Panitia Pembina Keselamatan Kerja. Jadi Panitia Pembina Keselamatan Kerja ini sebenarnya ya seperti dibilang ini sangat penting. Wadah kerjasama antara unsur pimpinan, jadi top manajemen perusahaan dan kontraktor-kontraktor yang dipakai oleh perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Ya, maka harus ada dalam bentuk seperti ini, ya, harus ada komunikasi paling mutlak, ya, komunikasi itu paling penting. Ya, komunikasi itu bisa dalam macam-macam cara. Kita tidak akan bahas fokusnya ke komunikasi, tapi akan terbuka, akan jelas nanti bagaimana pentingnya komunikasi. Ya, open communication adalah sangat mendorong bersemangat orang. Berikutnya, event analysis. Event analysis ini kita harus terbiasa menganalisa sesuatu. Saya selalu ingat sama nenek saya, dia bilang waktu saya masih kecil, masih jadi anak nakal, ya 4 tahun umur saya, dia selalu bilang bahwa apa yang terjadi, pikirkan apa yang terjadi. Itu sama dengan what if analysis dalam bahasa Inggrisnya. What if analysis, memikirkan apa yang akan terjadi. Ya, kalau kamu kelaparan, kalau kamu tidak naik kelas sekolah, kamu tidak berpendidikan, kalau kamu tidak jelas menjadi beban masyarakat, bagaimana kalau kamu? Inilah what if analysis. Jadi menganalisa ini penting kali. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita tuh harus berdasarkan emphasis atau penekanan, ya, penekanan terhadap apa? Terhadap pencegahan dalam masalah safety ini. Jadi lebih baik pencegahan daripada hanya menghukum. Menghukum bisa berbahaya, malah bisa menjadi bumerang, berbalik arah. Jadi menghukum itu tidak membuat suatu pendidikan yang benar, tapi kita harus berusaha mencegah dan melibatkan. Ya, dengan apa? Tentu adanya leadership. Leadership ini akan mendorong safety-minded profesional, safety-minded culture, budaya berpikiran keselamatan, dan akan memberikan sumber daya yang akan memberikan atau meningkatkan sumber daya dan menyediakan sumber daya. Sekarang kadang-kadang orang tidak paham, sumber daya itu ada dua, ya, sumber daya manusianya dan sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah peralatan-peralatan, mesin, gedung-gedung, rumah,
Itu adalah sumber daya alam tanpa dorongan uh, energi atau alam ya, misalnya listriknya segala macam, dia nggak akan jalan itu semua. Jadi sumber daya itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Yang penting kita laksanakan dalam bentuk leadership, kepemimpinan. Oke, selanjutnya maka itulah akan kita capai safety culture, ya, budaya K3. Sudah itu tujuannya bagaimana safety committee ini tujuannya, yaitu bagaimana menggiring atau menimbulkan perspektif dan perspektif yang berhubungan dengan proses. Proses ini sama dengan SOP, ya, proses untuk menyiapkan atau menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang lebih bagus, yang lebih baik untuk program-program selanjutnya. Gitu. Itu tujuan dari P2K3 ini. Dan oleh sebab itu harus bersifat kritis, ya, kritis. Suatu punya ide, suatu harus ada persepsi yang harus dibangun, suatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipelajari, ide ya, suatu feedback, harus ada feedback, ya, suatu bagaimana pelaksanaan kerja di konstruksi atau dimanapun ya dilakukan. Ini feedback, inilah kelemahan kita orang Indonesia. Orang kita feedback ini dari sederhana sampai yang rumit itu tidak ada feedback. Feedback ini kita bilangkan iya, oke, atau tidak, atau pending. Pending itu gantung. Nanti diadakan feedback lagi. Jangan dilupakan begitu saja. Ya, saya banyak teman saya orang asing, ya. The big problem in Indonesia itu tidak peduli dengan feedback katanya. Padahal feedback itulah menunjukkan kita tuh sebagai orang yang serius. Jadi dalam P2K3 ini feedback ini penting. Nggak bisa ngambang atau tergantung begitu saja. Ya, itu maksudnya ini. Jadi tugas P2K3 menurut Permen 04 1987 ini pasal 4 P2K3 ya, itu berhubungan dengan memberikan saran atau pertimbangan baik diminta maupun tidak oleh pimpinan perusahaan atau oleh manajemen. Masalah ketiga ini, P2K3 ya, satu pengusaha atau pengurus harus aktif terlibat. Harus ini terkait terus dengan masalah P2K3 ini. Sudah itu kebutuhan pelatihan K3 bagi anggota dan pengurus P2K3 harus didiskusikan, diidentifikasi oleh P2K3. Apa kebutuhan pelatihan K3 bagi anggota, pengurus, anggota ini termasuk karyawan. Suatu diarahkan untuk merubah sikap perilaku serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan K3 sebagai efektif problem solver, jadi pemecah masalah gitu. Jadi bukan membawa masalah tapi akan mengurangi atau memperbaiki masalah. Dan masalah P2K harus memiliki pengetahuan dasar tentang apa? Harus mengerti dengan peraturan undang-undang K3. Ya, kita sering membilangkan di NETSCO ini bahwa undang-undang dan peraturan K3 itu adalah sumber untuk mengenali bahaya. Informasi teknis, misalnya apa? Misalnya mengenai plan. Nah, ini plan ini peralatan alat angkat atau semua production equipment itu plan. Ya, suatu proses ini termasuk juga standar operating procedure kerjaan. Suatu layout ini termasuk infrastruktur. Nah, infrastruktur yang tidak benar juga bisa menimbulkan kecelakaan. Ya, layout ini bagian dari infrastruktur. Suatu mesin-mesin berbahaya dan pengamanannya. Apa pedoman kita? Kita harus berpedoman ke manual instruction dari mesin-mesin tersebut yang diterbitkan, yang dibuat oleh pabrik pembuat mesin-mesin, ya, manual buku pedomannya. Suatu penanganan bahan ini bisa bahan berbahaya, bahan beracun, maka harus kita kenali bahayanya. Pengetahuan dasar tentang higien industri, P3K dan sebagainya. Jadi banyak tugas dari orang P2K3 ini. Jadi tidak sembarangan orang ditaruh di P2K3. Keterampilan khusus apa? Penyelidikan kecelakaan, investigasi untuk mengetahui penyebab suatu kecelakaan, inspeksi tempat kerja untuk mengetahui bahaya melakukan inspeksi. Soal inspeksi itu dilakukan untuk mengenali kalau ada yang sudah tidak standar lagi sesuai ketetapan dari pabrik, dari manufacturer. Suatu human relation juga penting. Suatu human relation ada hubungan juga dengan ergonomi kesesuaian manusia dengan manusianya, karyawan dengan karyawan,
kesesuaian atasan dengan bawahan, suatu dengan lingkungan kerja, dengan perbaikan. Ergonomi ini baru dibahas mungkin 15 tahun terakhir di Indonesia. Padahal itu tahun 70 sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 1970. Suatu analisa lagi keselamatan pekerjaan. Suatu risk assessment dengan menilai tingkat risiko. Oke, di sini kelihatan ya, training for occupational safety ini, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja ini meliputi apa? Yaitu penetapan mengenai kebutuhan-kebutuhan training ya. Jadi ditetapkan apa saja training yang dibutuhkan, yang diperlukan di perusahaan tersebut, dan mengenali kebutuhan-kebutuhan training. Suatu dikenali juga sasaran-sasaran dari training itu apa. Jadi harus jelas. Suatu harus dibangun, harus disiapkan, harus dibentuk kegiatan-kegiatan pelatihan ya, dibuat dalam bentuk matriks atau apapun. Suatu melaksanakan training baik eksternal, sumbernya dari luar trainingnya, atau dari dalam perusahaan, internal atau eksternal ya, pelaksanaan training. Suatu dievaluasi keefektifan dari training. Ini ya training yang dibutuhkan untuk P2K3 ya, yang harus dibahas, yang harus dipelajari, yang harus aktif orang-orang P2K3-nya. Oke. Jadi feedback loop to improve training process. Jadi harus secara bertalian ya, kita lihat proses hasil dari pelatihan-pelatihan, peningkatan pelatihan-pelatihan gitu. Kontribusi ketiga terhadap kinerja perusahaan apa saja? Pertama, mendukung pengembangan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia. Oke. Yang berikut meminimumkan atau mengecilkan kerugian finansial yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja. Karena kerugian kita udah bahas ya. Kerugian ini akan membuat bangkrutnya perusahaan dan bisa bangkrutnya pemerintah. Suatu memahami bahwa terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja adalah hasil kegagalan, berarti tidak ada kontrolnya. Hasil kegagalan pengawasan dari pihak manajemen. Jadi manajemen kontrol tidak jalan, ya, bisa dibuktikan itu, ya, bisa dibuktikan. Menjamin pendekatan yang sistematik untuk mengidentifikasi risiko dan mengalokasikan sumber daya manusia untuk mengendalikannya. Jadi ini saling terkait ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi secara sistematik untuk mengidentifikasi risiko, ya, identifikasi risiko sudah itu artinya mengenali atau tingkat risiko tersebut ya, sama saja maksudnya, dan mengalokasikan sumber daya manusia untuk mengendalikannya. Tentu sumber daya manusianya juga harus bermutu gitu ya, qualified. Suatu mendukung inisiatif untuk perbaikan yang terus-menerus ya. Perbaikan yang sifatnya itu sustainable, akan ada terus peningkatannya. Jadi dalam ini bisa diistilahkan plan, do, check, and action. Plan, do, check, and action. Plan, do, check, and action. PDCA itu yang sudah biasa untuk sistem manajemen. Nihil kecelakaan. Sekarang yang dibahas oleh P2K3 adalah zero accident. Tata cara pengajuan penilaian dan pemberitahuan penghargaan target zero accident. Penghargaan kecelakaan nihil adalah tanda penghargaan ketiga diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program ketiga. Ada batas-batasnya sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja, zero accident. Diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. Apa yang menghilangkan waktu kerja? Orang itu kecelakaan sehingga dia tidak bisa bekerja, dia harus istirahat menurut dokter Hipparcos, dan dia tetap digaji. Maka itu harus dihitung semuanya. Jadi sasaran tentu zero accident. Ya, bagaimana menghargainya perusahaan yang selalu tidak ada mendapatkan kecelakaan sama sekali. Kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja sudah jelas ya, seperti yang dibilang tadi, adalah kecelakaan yang menyebabkan seseorang bekerja tidak dapat melakukan pekerjaan setelah terjadinya kecelakaan kerja selama 2 kali 24 jam. Maka dihitungkan ini sebagai lost time accident, ya, kehilangan waktu kerja. Lost time injury atau lost time accident sama, termasuk kehilangan waktu kerja. Kecelakaan kerja ini menyebabkan terhentinya proses atau rusaknya peralatan tanpa korban jiwa jika melebihi shift berikutnya. Ini gambarannya.
yang harus dibahas oleh P2K3. Hilangnya waktu kerja tidak diperhitungkan. Ya, apabila terjadi force major, bencana ya, bencana alam misalnya, karena terjadinya kecelakaan sebagai akibat perang, itu misalnya huru-hara ya, dan masalah-masalah yang di luar kontrol perusahaan ya. Perhitungan jam kerja itu bagaimana? Ini diperinci sebagai berikut. Ya, jadi ada hubungan juga dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi data-data ini semua jam kerja tenaga kerjanya melaksanakan kegiatan perusahaan termasuk kontraktor dan subkontraktornya pada bidang pekerjaan di unit. Jadi dihitung, direkod semua jam kerja karyawan. Ya, ini kita sudah bahas di video-video yang lalu. Perhitungan kehilangan waktu kerja ini berdasarkan kenyataan tidak mampu bekerja, selama hitung berdasarkan ketentuan berlaku. Apabila korban kecelakaan kerja tidak dapat bekerja kembali pada shift berikutnya sesuai jadwal kerja. Oke, perusahaan, perhitungan nilai kecelakaan kerja ini, perusahaan, kontraktor, subkontraktor, ini jam kerja nyata. Ini kita udah bahas ya di video-video lalu terhadap hitungannya dengan berdasarkan international safety rating. Ada hubungan jam kerja karyawan dengan hubungan catatan jam kerja karyawan ya, itu dari Januari sampai Desember itu sebagai pembagi dari tingkat keseringan dan tingkat keparahan ya, jumlahnya. Jadi kontraktor subkontraktor hitungan sama dengan 1 sampai dengan 3. Semua hitung-hitungan itu sudah jadi standar dan sudah harus menjadi hal yang dipikirkan, ya harus menjadi hal yang jadi agenda tetap oleh P2K3. Perusahaan menerima penghargaan nilai kecelakaan ini dasarnya apa? Berusaha besar 100 tenaga kerja yang lebih, tidak terjadi kecelakaan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih, mencapai 6 juta jam tanpa kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja, maka akan mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan. Itu maksudnya di sini. Kalau perusahaan menengah 50 sampai 100 tenaga kerja, tidak terjadi kecelakaan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih, atau mencapai 1 juta kerja jam kerja ya tanpa kecelakaan yang menghilangkan waktu kerja. Jadi bisa dilihat dengan sederhana, perusahaan kecil tidak terjadi kecelakaan, ini yang jumlah karyawannya 49 ya, dari batasnya sampai 49 tenaga kerja. Ya, tidak terjadi kecelakaan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih, telah mencapai 300.000 jam kerja tanpa kecelakaan yang menghilangkan waktu. Khusus perusahaan dari sektor konstruksi, tidak terjadi kecelakaan sampai pekerjaan selesai minimum 1 tahun, dengan hitungannya 1 tahun ya. Setelah itu perusahaan untuk memperoleh penghargaan nihil telah melaksanakan program dan audit SMK 3 sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Nah, ini audit SMK 3. Jadi perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja yang mendapatkan sertifikat dari Naker ya, dari Menaker Trans ya. Sudah itu mengajukan permohonan kepada Menaker Trans ya atas nama Dirjen Binawas melalui Pemda Kabupaten Kota. Ya, sudah itu dilengkapi data jumlah jam kerja nyata dan jam kerja lembur yang bersangkutan dari perusahaan ya, kontraktor dan subkontraktor di lokasi perusahaan selama 3 tahun batasannya. Jadi pemeriksaan oleh tim penilai ya, dukungan dan kebijakan manajemen terhadap program ketiga. Ini pemeriksaan yang dilakukan ya oleh tim penilai suatu adanya organisasi dan administrasi K3, pengendalian bahaya industri, pengendalian kebakaran dan higien industri, partisipasi, motivasi, pengawasan dan pelatihan, pendataan, penyidikan kecelakaan, statistik dan prosedur. Ini tim penilai akan mencek di sini nih semuanya. Jadi ada di sini nih 8 item yang harus dilakukan. Di pemeriksaan oleh tim penilai ini ya, tim penilai melakukan pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan dan penelitian di lokasi perusahaan meliputi apa saja, yaitu yang pertama, dukungan dan kebijakan manajemen terhadap program ketiga harus ada buktinya. Ya. Suatu yang kedua, organisasi dan administrasi K3 harus jalan dengan benar. Yang ketiga, pengendalian bahaya industri.
Ya, ada pengendalian bahaya industri, maksudnya itu ada program-program yang sudah kita bahas di Undang-Undang 1970, ya. Sudah itu ada yang keempat adalah mengenai pengendalian kebakaran dan higien industri. Bagaimana di Undang-Undang 1970 jelas bagaimana pengendalian kebakaran. Berarti ada basic fire pelatihan bagi karyawannya, yaitu adanya higien industri itu harusnya adanya dokter-dokter hypercase. Ya. Oke, yang kelima, partisipasi, motivasi, pengawasan, dan pelatihan. Ini harus ada buktinya semua. Dan ini akan diperiksa oleh tim pemeriksa dari Menaker Trans untuk menilai perusahaan tersebut lolos untuk mendapatkan hadiah sebagai tidak ada kecelakaan gitu istilahnya. Jadi pendataan, penyidikan kecelakaan, statistik, dan prosedur pelaporan itu lengkap. Di sini ada tentu documented informasi. Jadi terus ada semuanya bukti-bukti nyata bahwa ini dilaksanakan, ya, misalnya hal-hal yang kita sebut ini statistik, prosedur pelaporan dan lain pendataan, ya, ini akan diperiksa oleh tim penilai dari Menaker Trans dengan urutan seperti tadi. Suatu baru mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan. Hasil penilaian dilaporkan kepada Menaker Trans dan apabila memenuhi syarat ditetapkan dalam surat keputusan menteri. Penghargaan diserahkan oleh menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. Biaya menjadi beban perusahaan yang bersangkutan. Itu sudah jelas, ya. Dan sasarannya dari P2K3 atau safety committee adalah safety zero accident mindset, ya. Dan berpikir safety, lingkungan, dan kesehatan. Ya, itulah mengenai P2K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Safety Committee. Itulah penjelasan yang kita bisa jelaskan dari kesempatan ini. Oke, terima kasih Mas Asir. Baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya mengenai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk materi P2K3 ini hanya ada 2 video. Jadi bagi Anda yang mungkin masih belum paham atau ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar yang tersedia. Mengingatkan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di materi K3 listrik. Ya. Terima kasih.